balik lagi nih bersama saya Emda Paraspurta di podcast Rintil, serangkaian tentang ilmu. Jadi di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang keren-keren banget nih. Mau tahu nggak siapa? Stay tune terus dong sama kita. Oke guys, mari kita sambut aja narasumber keren kita. Ya bro, Alhamdulillah. Sehat. Gimana kabarnya nih? Pada sehat kan? Oke. Duduk. Ya, makasih dokter. Jadi sebelum ini kan kita belum tahu nih nama-nama kalian. Perkenalkan diri dulu dong. Ayo siapa yang duluan sini? Oke, aku dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mahalani Karunia. Maharani Karunia. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Perkenalkan, nama saya Tisa Ramadan Syahwa. Nama saya Albatir Jaki Mustafa. Nama saya Muhammad Fikri Ramadhani. Oke guys, jadi kan udah pada tahu nih nama-nama narasumber kita. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang perkembangan iptek di bidang ekonomi. Oke, jadi menurut kalian nih, iptek tuh penting gak sih buat kita yang masih remaja-remaja ini? Penting dong, pasti. Kenapa tuh kira-kira? Kalau menurut saya sih, karena kita itu pelajar yang dimabuk oleh tugas. Iya. Dan kita tuh perlu men-searching di Google dan internet untuk mencari jawaban dari tugas-tugas tersebut, dan kita bisa juga belajar dari file-file PDF yang ada di internet. Oke. Ada yang mau nambahin? Apa nih, Laila? Ya, juga gini sih, kan kita nih remaja-remaja sekarang juga nggak mau jadi beban doang dong. Jadi kita tuh mau punya usaha sendiri juga lebih mudah, kayak bisa jualan online, punya penghasilan sendiri lah intinya. Bener sih. Siapa sih yang nggak pengen dapat penghasilan sendiri kan? Masih muda kita pasti Nggak pengen jadi banget. beban terus. Ya siapa tuh beban tuh? Aduh, siapa? Nggak tahu kan ya. Siapa ya? Terus juga kalau misal ada kendala kan, kayak nggak bisa nih ke sekolah gitu. Ada kendala lah intinya kan sama jaringan. Ada kendala gitu lah pokoknya di sekolah. Nah, terus kan bisa dengan Jimit gitu online, terus nge-zoom juga kan. Jadi kan maksudnya memaksimalkan waktu aja gitu, daripada satu hari ada kendala di sekolah nih nggak belajar, kan mending kita belajar di Jimit gitu. Bisa kepake waktunya sih buat belajar. Benar. Bisa juga ini untuk biar kita tuh negara kita tidak ketinggalan sama negara-negara tetangga, contohnya Singapura, terus Jepang, kan udah teknologinya tuh udah maju banget. Parah sih, dia maju banget sih. Ya. Oke, jadi kalau menurut kalian itu iptek tuh sangat-sangat banyak lah manfaatnya di kehidupan kita. Ngomongin tentang iptek nih, kecanggihan iptek nih, ada nggak sih ekonomi di Indonesia nih mengalami kemajuan karena iptek tersebut? Ada banyak. Apa aja tuh menurut kalian? Menurut saya sih di bidang perdagangan kali ya. Perdagangan. Contohnya itu misalnya kan kita kalau misalnya belanja atau beli barang kan kita kan harus mendatangi atau mengunjungi tempat kayak toko swalayan atau pasar. Nah, kalau sekarang kan mudah, bisa akses di sosial media gitu. Kalau Gojek. Iya, atau enggak di aplikasi Shopee. Nah, berarti buat kaum mager itu sangat bermanfaat tuh. manfaat banget. Yang mageran. Apalagi kira-kira ada yang mau nambahin? Sekarang kan akses jalan juga ini banget gak sih, kayak berkembang pesat gitu dibanding yang dulu-dulu. Kayak jalan tol gitu kan lumayan kan, kayak juga udah terus juga Mesin-mesin mesin-mesinnya juga sekarang udah canggih banget. Oke, berarti di ekonomi Indonesia nih iptek itu sangat-sangat bermanfaat juga kan. Jadi, tapi itu kan sisi positifnya kan. Iya. Tapi kalau menurut kalian ada nggak sih dampak lain dari ilmu perkembangan iptek tersebut? Sisi negatifnya lah. Ada sih. Banyak Banget sebenarnya kalau zaman sekarang ini. Malah banyak kan sisi negatif ya? Sebenarnya rasionya 50/50 sih. 50/50. 50-50. Oke. Jadi ada mau jabarin nggak apa kira-kira? Penasaran nih saya nih. Apa sih negatifnya gitu?
saya kalau di sisi negatifnya itu kayak kemiskinan sama pengangguran gitu kan. Kalau misalkan masyarakat yang pendidikannya rendah itu biasanya untuk iptek sama teknologi dia tuh masih rendah kan, kurang, masih ya, kurang kurang. lah ya, gaptek lah. Jadi kalau misalkan mau mencari lowongan kerja juga pasti disuruhnya yang emang ngerti iptek kan. Jadi karena itu banyak masyarakat yang gak ngerti iptek itu jadi banyak yang pengangguran dan ekonomi Indonesia tuh jadi rendah gitu. Benar juga sih, kayak kalau seperti yang lihat kan pengangguran di Indonesia nih cukup lumayan banyak ya. Mungkin itu yang satu alasan juga ya bisa kenapa pengangguran di Indonesia banyak, karena mungkin untuk dia mengetahui perkembangan teknologi ini masih kurang, karena di zaman sekarang tuh yang paling dibutuhkan kemampuan kita dalam memahami teknologi sekarang kan. Udah canggih sih. Oke. Ada yang mau nambahin lagi? Apa sih negatifnya? Kan sekarang kan malah makin mudah gitu ya pakai iptek nih. Jadi kayak tapi ada yang manfaatin buat ke hal yang buruk gitu loh, kayak pembajakan film. Kan itu sebenarnya kayak ngerugiin orang lain juga kan. Kayak pasti dana yang digunain buat bikin film tuh nggak murahan kan. Mahal. Yang harusnya bisa balik modal malah kayak filmnya dibajak, ditonton secara gratis tuh ngerugiin banget. Jadi kayak nggak layak Jadi aja orang-orang gitu. lebih pilih nonton bajakan daripada beli tiket buat tiket nontonnya langsung. Itu parah banget tuh. Jadi kalian yang masih pada nonton bajakan nih, mohon deh, ayolah kita ngebantu perekonomian Indonesia tuh dengan tidak menonton bajakan juga. Kita harus nonton yang asli. Oke? Betul. Apa Jo? Inisial aplikasinya. Oh, kira-kira apa ya? Rebahin apa? Idlix. Gacor. Jadi kalau nonton tuh sebisa mungkin kita harus di platform yang asli, atau nonton di bioskop yang asli. Jangan sampai yang bajakan. Biar tidak ada yang dirugikan lah ya. Biar betul, sama-sama. betul. Kan juga kalian kalau nonton di asli kan kita akan mendapat yang apa sih view Sensasinya beda banget itu. kualitasnya juga bagus ya. Iya. Kalau dibajakan kan burem kan. Maksudnya apa sih kalian dari cari yang di burem-burem gitu kan? Masa iya nonton burem-burem? Oke. Ada lagi gak kira-kira dampak negatif ya? kayak ini sih pornografi virtual gitu kan, maksudnya medsos gitu kan udah banyak banget ya yang gampang diakses kan. Nah orang-orang tuh kadang suka salah gunain gitu, kayak suka jadinya meras orang dengan apa sih gambar atau foto yang enggak senonoh gitu demi dapetin uang. Terus kan jadinya Melakukan pelecehan seksual tuh bisa dari itu juga. Iya benar. Nah, Iya sih, benar sih. Apa BO Itu lain lagi. oh beda ya? Secara online. Iya bisa juga sih. Kayak lewat aplikasi. Oke. Ada lagi. Kalau main slot menurut kalian tuh itu kan menurut saya perkembangan teknologi juga kan, slot. Iya. Kayak kalian tuh sebenarnya ngapa-ngapain tinggal main HP doang, duit ngacir. Tapi kalau kalah kalian stres. Jadi awalnya nyoba-nyoba kan. Tapi kepuasan. Jadi menurut kalian pandangan kalian tentang slot itu apa? Mainan slot itu anak-anak zaman sekarang nih, apalagi sosial kita nih lagi marak-maraknya nih. Ayolah ngedepo lah, depo bahasa gaul lah gitu kan. Ayolah kita ngedepo. tahu banget nih Enggak. Biasanya gitu kan anak muda zaman sekarang. Jadi pandangan kalian apa nih tentang slot lah, depo lah, judi online lah? Kayak ngerugiin juga nggak sih? Perkembangan teknologi yang kan. harusnya tuh kerja, tapi kayak dimanfaatin dengan cara kayak gitu. Terus kalau misalnya dia udah ngerasa dapat uangnya kan, jadi kayak dia mikir kayak gue nggak harus kerja keras lagi. Gue begini aja bisa dapat duit. Uang, gitu. Ya intinya mah jangan nyoba-nyoba deh, soalnya awal-awal pasti bakal dienakin, akhirnya sengsara. Juga sama investasi. Ya, Wah betul. Nah, lebih baik tuh investasi aja. Iya. Investasi. Nah, tapi kan investasi tuh butuh ilmu juga, Jo. Jadi nggak bisa ngasal-ngasal. Lebih baik kita belajar tentang hal investasi daripada belajar depo, main slot. Harus pinter-pinter juga. Pinter-pinter apa inian bandar? Kan beda tuh. Pinter sama inian bandar. Oke.
Jadi gimana nih? Jadi menurut kalian gimana sih cara kita meminimalisir dampak negatif tersebut di dunia perkembangan teknologi yang lagi marak-maraknya ini? Bisa dari websitenya sih ya bos. Kalau website masuk ke judi online Jangan bermain dengan orang-orang yang memain judi slot. Ya betul. Tapi Dan sampai terpengaruh. ya betul. Iya. Tapi kembali ke diri sendiri juga sih, kayak kita juga harus yang bisa nahan diri, jangan kayak ikut kayak gitu. Kalau imannya kuat pasti bisa tahan. Itu kan kalau dampak negatif dari main slot ya. Tapi kalau kalian cari tahu dampak negatif, gimana sih cara kita mengurangi kemiskinan dah di negeri ini? Ya pemerintah harus pintar-pintar Ngebuka lapangan kerja lah. Lapangan kayak kerja. pendidikan tuh di negara kita harus nomor satuin gitu. Biar semuanya rata, semuanya itu harus berpendidikan kayak minimal SMA gitu. Kan masih banyak yang kayak tamatan SD, SD nggak? SD juga nggak tamat gitu ya. Tamatan Banyak. TK juga ada. Bahkan Tamat TK TK. juga. Waduh. Mungkin aja. Kayak kita tuh negara kita harus pokoknya untuk pendidikan tuh di nomor satuin lah. Benar-benar. Jadi mungkin ada dengan maraknya kemiskinan apa ini bisa juga maraknya jadi tingkat kejahatan di negeri ini. Iya. Karena itu sangat-sangat berkorelasi antara kemiskinan di negeri dan kejahatan di negeri ini. Oke. Apa ada yang mau ditambahin lagi? Mungkin kita cukupkan saja tentang pembahasan bincang-bincang kita hubungan teknologi di bidang ekonomi. Oke guys, sekian dari podcast Rintil, rangkaian tentang ilmu. Semoga kalian bisa dapatkan manfaat yang bisa kalian terima di perbincangan kita di sore hari ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.